Selamat sore Ibu, perkenalkan nama saya Winda Liana Purba dengan NIM 0320210964. Saya dari Prodi Ners 1B. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem pencernaan pada manusia. Sebelum saya menjelaskan apa saja saluran pencernaan pada manusia, saya akan menjelaskan apa itu sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia adalah sistem yang terdiri dari organ-organ yang dibagi dengan dua kelompok, yang dimana dua kelompok itu adalah saluran pencernaan dan saluran pencernaan pelengkap. Saluran pencernaan adalah saluran pencernaan yang memanjang dari mulut hingga ke anus, sedangkan saluran pencernaan pelengkap adalah organ-organ yang melengkapi saluran pencernaan. Baiklah, saya akan menjelaskan apa saja organ dari sistem pencernaan. Yang pertama itu adalah mulut. Mulut merupakan saluran pencernaan awal yang dimana ketika makanan masuk, makanan akan diproses di dalam mulut. Di dalam mulut ada beberapa saluran pencernaan pelengkap seperti gigi, lidah, dan air liur, yang dimana memiliki fungsi masing-masing. Seperti gigi memiliki fungsi untuk memecah dan mengunyah makanan, untuk memperkecil makanan agar mudah terdorong kepada kerongkongan. Kemudian fungsi daripada lidah adalah meremas makanan dan membantu mendorong makanan yang telah dikunyah ke kerongkongan. Dan fungsi dari air liur adalah memecah dan mencerna makanan dengan bantuan enzim amilase. Kemudian setelah makanan melewati mulut, makanan akan melewati kerongkongan, yang dimana kerongkongan adalah saluran pencernaan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran kerongkongan ini menjadi penyalur, yang dimana makanan yang telah dikunyah akan disalurkan melewati kerongkongan menuju lambung. Pada kerongkongan terdapat yang namanya sfinkter atau otot-otot cincin, yang dimana fungsinya itu adalah memungkinkan makanan yang sudah dicerna tidak kembali kepada kerongkongan. Kemudian saluran pencernaan berikutnya adalah lambung. Lambung merupakan saluran atau organ pencernaan manusia yang berbentuk huruf J yang ukurannya sekitar 2 kepalan tangan. Lambung ini terletak di antara esofagus atau kerongkongan dengan usus halus di bagian perut atas manusia. Fungsi daripada lambung ini adalah tempat menyimpan makanan dan cairan, dan fungsi lainnya adalah mencampur makanan dan minuman yang diproduksi. Kemudian saluran pencernaan berikutnya adalah usus halus. Usus halus ini merupakan saluran pencernaan yang berukuran kecil, yang dimana ukurannya adalah 2,5 cm dengan panjang 10 cm. Saluran pencernaan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Fungsi daripada usus halus ini adalah memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Kemudian saluran pencernaan berikutnya adalah usus besar. Usus besar merupakan saluran pencernaan yang berbentuk huruf U, yang dimana ukurannya itu sekitar 5-6 cm, dibagi menjadi 3 bagian, yaitu cecum, kolon, dan rektum. Fungsi daripada usus besar membuang air mineral dan elektrolit dari ampas makanan yang tidak dicerna. Kemudian fungsi lain daripada usus besar ini adalah untuk membentuk limbah padat. Kemudian saluran pencernaan yang terakhir adalah rektum. Rektum merupakan saluran pencernaan akhir, di mana fungsinya itu adalah untuk tempat penyimpanan feses atau tempat pembuangan kotoran pada batu. Selanjutnya saya akan menjelaskan fisiologi sistem pencernaan. Sistem pencernaan dimulai dengan masuknya makanan ke dalam mulut, di mana di dalam mulut ini terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah pencernaan yang dibantu oleh organ pelengkap seperti gigi, lidah, dan air liur. Kemudian pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim-enzim seperti enzim amilase. Setelah makanan melalui dan diproses di dalam mulut, makanan akan menuju kerongkongan. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan-gerakan otot meremas makanan,
untuk memproses makanan dan menyalurkan makanan kepada lambung. Setelah sampai di lambung, makanan akan diproses kembali, diproses lagi secara kimiawi dan mekanik. Makanan dihaluskan di dalam lambung dan disalurkan kepada usus halus. Dalam usus halus, makanan akan kembali lagi diproses dengan pencernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim dari pankreas, hati, dan tubuh. Nah, setelah nutrisi dari makanan diserap oleh usus halus, makanan akan disalurkan kepada usus besar, di mana di dalam usus besar makanan akan mengalami pembusukan dengan diserapnya air daripada makanan sehingga makanan siap dibentuk menjadi feses. Kemudian setelah melewati usus besar, pembusukan tadi akan dipindahkan di dalam pembusukan atau kotoran tadi akan ditahan, dan fungsi daripada organ absennya adalah kotoran atau feses yang belum siap untuk dikeluarkan. Dalam proses itu, sensor akan mengirimkan sinyal kepada otak untuk memproses apakah feses sudah siap dibuang atau belum. Jadi ketika feses sudah siap dibuang, otot anus akan mundur untuk mengeluarkan feses tersebut. Dan every day one step feses one ini step at a berfungsi time we untuk gonna menahan make it feses all yang right if we belum stick siap untuk together dikeluarkan we'll dan be akan dikeluarkan fine pada waktunya. 'cause if we just smile Penjelasan dari saya, we can forget all of our bila ada kesalahan troubles dengan for a penjelasan, saya while minta maaf. Sekian. we can just live inside this moment you and I get through the dark